Ya, yang paling penting keterbelakangan pemikiran ya. Kalau persoalan teknologi mah kita punya uang bisa beli kok. Iya kan? Pabrik bisa digotong di sini pakai mobil. Tapi kalau pemikiran kita masih terbelakang, ya apa yang terjadi? Tidak akan abadi. Ya. Tutup lagi pabriknya. Iya kan? Kalau kita beli senjata yang canggih, ya nanti untuk melakukan agresi kepada negara tetangga, ya kan? Nah, kita usah contoh yang tinggi-tinggi dah. Di Kertasmaya itu, di Kecamatan Kertasmaya, kalau tidak salah tahun 80-an lah, itu dipasang telepon umum yang pakai koin tuh. Waduh, saya seneng banget kan bisa menghubungi teman-teman di Jakarta dan sebagainya, ada telepon sih. Ternyata hanya seminggu pada hilang. Iya ya, ya karena bagaimanapun bergaul dengan teknologi juga memerlukan seperangkat moral. Tidak semudah itu persoalannya. Ya, bagaimana memanfaatkannya. Ini sekarang internet sangat canggih sekali ya. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook segala macam. Nah, kalau orang itu tidak bermoral, pikirannya terbelakang, ya digunakannya untuk keburukan-keburukan. Yang dicari anak-anak itu ya situs-situs yang nggak benar, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan untuk mencari informasi. Ini persoalannya bukan persoalan teknologi, persoalan pemikiran. Jadi pada akhirnya kalau kita ingin melakukan perubahan pada satu masyarakat, ya pertama kali adalah perubahan pemikiran. Pembangunan hotel, jembatan, infrastruktur, semua belakangan tidak masalah. Kita nggak usah terburu-buru bikin satu sistem, ya sistem sosial kita dari perpajakan, pendidikan, kebudayaan, perfilman, ya kan, agak itu sistem-sistem kita bikin itu percuma ketika masyarakat kita intelektualitasnya masih rendah, pasti akan macet. Jadi lebih baik kita prioritaskan dana yang ada ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau rakyatnya sudah cerdas, nggak usah dibikinkan sistem. Mereka akan membuat sistem sendiri kok. Dan pasti sistem yang mereka bikin akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Yang terjadi ya seperti ini. Karena pemikiran terbelakang, jadi ya susah kita mengkomunikasikan. Satu contoh saja. Saya digandeng oleh Pemda Indramayu untuk mensosialisasikan satu perda yang baru kepada masyarakat, ya, tentang kelola berencana, tentang kebersihan, tentang larangan membuang sampah di sungai, tentang banyak sekali. Itu nggak selesai 3 bulan, terus dari desa ke desa kita terangkan, kita jelaskan pasalnya begini, kuntunya begini, nggak paham juga kok. Tetap aja masih buang sampah di sungai, iya kan? Tapi ketika di Inggris, ya pemerintah mau mensosialisasikan suatu peraturan, cukup panggil wartawan, bikin konferensi pers, ya dia bercerita, dus wartawan, besok dibuat di koran, masyarakatnya gemar membaca, setiap rumah langganan koran, selesai, tersosialisasikan. Jadi artinya dengan kebodohan dia banyak buang waktu kok akhirnya. Dan yang menjadi hambatan orang bodoh itu paling susah menerima pemikiran baru. Karena dia beranggapan apa yang dia yakini itulah yang paling benar. Dan di ujungnya menyalahkan orang lain, ujungnya bertengkar, terjadi konflik horizontal dan pemikiran-pemikiran yang susah untuk dirubah. Jadi kiranya segala-galanya, setiap orang yang merasa dirinya paling benar sendiri itu cenderung selalu menyalahkan orang lain yang berbeda. Nah, ketika dia tidak mampu mengajak orang lain untuk sesuai dengan pikirannya, terjadilah frustrasi. Itulah awal daripada radikalisme, tindakan kekerasan. Akan dipentung kepalanya kan gitu. Iya, akhirnya terjadi perkelahian. Nah, itulah makanya dari mana caranya mencerdaskan bangsa itu? Ya melalui proses pendidikan dong. Ya kan? Ya, kenapa anggaran negara tidak dibelah dua saja, 50% untuk anggaran pendidikan, yang lainnya 50%, cerdaskan saja dulu.
Ya kan seperti itu. Nah inilah kita menggugat bahwa perubahan apapun mesti dimulai dengan perubahan pemikiran. Karena keterbelakangan pemikiran ini semuanya akan menjadi sulit. Apalagi